warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karya dengan NPM 2341108 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan kelas MNJ 22A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis struktur modal. Pengertian struktur modal. Menurut Joel G. Shiger dan Zhao Ka-Shin mengatakan struktur modal adalah komposisi saham biasa, saham preferen, dan berbagai kelas seperti itu, laba yang ditahan, dan hutang jangka panjang yang dipertahankan oleh kesatuan usaha dalam mendanai aktiva. Lalu struktur modal adalah gambaran dari bentuk proposal finansial perusahaan, yaitu antara yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang, lalu ada juga dari modal sendiri yang menjadi sumber pembayaran suatu perusahaan. Nah, teman-teman bisa dilihat di layar teman-teman, di situ ada pembagian dan kebijakan struktur modal. Kalian bisa baca sendiri di sini. Selanjutnya, rasio struktur modal. Menurut George Pastor, long term debt to equity sama dengan long dikurang term liabilities dibagi shareholder equity, dan current liabilities ditambah long term liabilities dibagi shareholders equities. Menurut Smith, Cousin Slice, debt to equity ratio sama dengan total likuiditas lalu dibagi stockholder equity. Teman-teman bisa dilihat di sini ya. Di situ ada kerangka kerja untuk kepuasan struktur modal ya. Di mana yang pertama itu apakah perusahaan kurang atau kelebihan diungkit, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca. Sini ada bagian yang belah kanan dan ada bagian yang belah kiri. Lebih baik baca yang bagian lebih kanan dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan. Pertama itu ada bentuk atau karakteristik bisnis yang dijalankan. Kedua, ruang lingkup aktivitas operasi bisnis yang dijalankan. Yang ketiga ada karakteristik manajemen yang diterapkan di organisasi bisnis tersebut. Yang keempat ada karakteristik kebijakan dan keinginan pemilik. Yang kelima ada kondisi mikro dan makro ekonomi yang berlaku di dalam negeri dan luar negeri yang turut mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Selanjutnya konsep leverage. Arti leverage secara harfiah atau litera adalah pengungkit. Pengungkit biasanya digunakan untuk membantu mengangkat beban yang berat. Dalam keuangan, investasi atau leverage juga mempunyai maksud yang serupa. Lebih spesifik lagi, leverage bisa digunakan untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Yang pertama, operating leverage. Operating leverage bisa diartikan sebagai seberapa besar perusahaan menggunakan beban tetap operasional. Beban tetap operasional biasanya berasal dari biaya depresiasi, biaya produksi, dan pemasaran yang bersifat tetap. Misal gaji bulanan karyawan. Sebagai kebalikannya adalah beban biaya variabel operasional. Komposisi biaya tetap atau variabel yang berbeda mempunyai implikasi yang berbeda terhadap risiko dan keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan. 2. Leverage keuangan. Financial leverage bisa diartikan sebagai besarnya beban tetap keuangan yang digunakan oleh perusahaan. Beban tetap keuangan tersebut biasanya berasal dari pembayaran bunga untuk hutang yang digunakan oleh perusahaan. Karena itu, pembicaraan leverage keuangan berkaitan dengan struktur modal perusahaan. Next, yang ketiga, kombinasi leverage operasi dengan leverage keuangan. Operasi berkaitan dengan efek perubahan penjualan terhadap EBIT, laba sebelum bunga dan pajak, sementara leverage keuangan berkaitan dengan efek perubahan EBIT terhadap IAT, laba setelah pajak. Perusahaan bisa mengkombinasikan keduanya untuk memperoleh leverage gabungan. Nah, teman-teman, di situ ada komposisi neraca perusahaan. Yang ada di layar teman-teman itu untuk neraca perusahaan.
Dan untuk aktivanya itu berjumlah 100%, lalu untuk utang itu berjumlah 40%, lalu untuk ekuitas berjumlah 60%. Mengapa aktiva itu harus 100%? Karena di dalam aktiva itu terkandung dengan keuntungan perusahaannya ya teman-teman. Baik, selanjutnya itu pengertian saham, obligasi, dan right issue. Pengertian saham merupakan suatu tanda bukti yang diberikan sebagai penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan atau suatu kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegang saham. Lalu pengertian obligasi sendiri merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik di mana tercantum berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkah suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang dijelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga yang terkait. Lalu yang ketiga tentang right issue. Right issue merupakan pemberian hak pemegang saham lama untuk memesan terlebih dahulu saham emiten yang akan dijual dengan harga nominal tertentu. Nah, teman-teman, di sini ada teori struktur modal. Yang pertama, bagian A itu ada balancing theories, merupakan suatu kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan untuk mencari dana tambahan dengan cara mencari pinjaman, baik ke perbankan atau juga dengan menerbitkan obligasi. Ada beberapa bentuk risiko yang harus ditanggung perusahaan jika menerapkan kebijakan ini. Yang pertama, jika perusahaan meminjam dana ke bank, maka dibutuhkan jaminan atau agunan. Jika terlambat membayar angsuran kredit, maka bank akan menyita agunan dan kemudian dilelang sehingga perusahaan kehilangan aset yang diagunkan. Lalu kedua, jika kebutuhan dana dengan cara menjual obligasi, maka risiko yang dihadapi adalah jika tidak sanggup membayar bunga obligasi dari waktu yang telah ditentukan, maka perusahaan melakukan berbagai kebijakan, termasuk mengkonversi pemegang obligasi menjadi pemegang saham. Lalu yang ketiga itu risiko turunnya nilai perusahaan di mata publik, karena publik menilai kinerja keuangan penuh tidak baik, khususnya dalam kemampuan manajemen struktur modal. Lalu untuk B itu adalah pecking order theory. Pecking order theory merupakan suatu kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan untuk mencari tambahan dana dengan cara menjual aset yang dimilikinya, seperti menjual gedung, tanah, peralatan, dan aset-aset lainnya, termasuk dengan menerbitkan dan menjualkan saham di pasar modal dan dana yang berasal dari laba ditahan. Pada kebijakan ini, perusahaan melakukan pengurangan kepemilikan aset yang dimilikinya dengan kebijakan penjualan. Solusi untuk memperkecil risiko yang timbul karena diterapkannya kebijakan ini adalah yang pertama, melakukan kebijakan penjualan aset berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Yang kedua, menerapkan kebijakan prudensial prinsipil, prinsip kehati-hatian sebelum keputusan tersebut dibuat. Artinya, keputusan yang dibuat berdasarkan perhitungan yang matang baik dari segi material dan analisis kualitasnya. Lalu yang ketiga itu menerapkan kebijakan yang bersifat kontrol keras, hard control terhadap keputusan yang sudah diambil. Artinya, setelah keputusan tersebut diambil, maka dilaksanakan secara betul-betul penuh dengan pegangan secara. Nah, teman-teman, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai derajat leverage keuangan. Degree of financial leverage bisa diartikan sebagai efek perubahan EBIT terhadap pendapatan secara formal. Degree of financial leverage (DVL) bisa dituliskan sebagai berikut. DVL sama dengan persentase perubahan laba bersih setelah pajak dibagi persentase perubahan EBIT. Lalu DVL sama dengan EBIT dibagi EBIT dikurang 1 sama dengan Q dalam kurung V dikurang P dikurang F. Q dalam kurung P dikurang V
tutup kurung dikurang F dikurang I, di mana Q itu jumlah unit produk dan P harga jumlah per unit, V biaya variabel per unit, lalu T biaya tetap, lalu I itu biaya bunga. Sekian pembahasan saya mengenai analisis struktur modal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman di materi selanjutnya.